bagaimana percakapan antara Allah dengan Kanjeng Nabi itu seperti apa, dan apa saja, apa hanya sholat saja atau apa saja yang dibicarakan saat Mi'raj menika. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya sholat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Kan tadi sudah saya terangin. Sebelumnya 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam. Jadi Isra Mi'raj ini untuk mengumumkan beberapa waktu, begitu. Bukan untuk ngajari sholatnya, karena sudah ada situ. Mungkin tambahan adalah Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tambahan saat Mi'raj itu. Yang lain sudah sama, jadi sebelum Mi'raj sudah ada sholat dulu. Bagaimana percakapan antara Allah dan Rasulnya? Nah, itu rahasia alam tinggi ya. Makanya disebut mencapai Sidratul Muntaha. Sidrat itu pohon bidara yang tidak berduri. Jadi diumpamakan puncak pencapaian dari spiritual manusia itu adalah sidrat. Sidrat itu bidara, tapi yang tidak berduri. Jadi mencapai Sidratul Muntaha adalah mencapai puncak spiritualitas, puncak kebijaksanaan hidup dari manusia. Itulah yang dicapai Rasul. Mengapa disebut mencapai Sidratul Muntaha? Lalu bagaimanakah percakapan sama Allah? Nah, itu kan yang dicari orang kan seperti itu. Jadi begini, Allah itu tidak berbicara seperti saya berbicara dengan kalian, bercakap-cakap seperti ini, tidak. Tetapi langsung memahamkan dalam hati dan pikiran Nabi. Langsung mengerti, nggak perlu pakai suara dan kata-kata. Langsung ngeh, paham kan? Langsung ngeh itu apa ya bahasanya? Ya langsung tahu yang dikehendaki sama Allah itu seperti apa, itu langsung tahu, sudah dicamkan dalam akal pikiran. Jadi komunikasinya para nabi dengan Allah itu seperti itu. Sama dengan saat turunnya wahyu. Itu kadang-kadang kan seperti bunyi lonceng itu, turun wahyu ke nabi. Seperti bunyi lonceng yang keras, bukan kata-kata. Bukan kata-kata terus diapalin, bukan. Seperti bunyi lonceng yang keras. Lonceng yang keras sampai nabi itu kesakitan, berat menahannya sampai keringetan. Nah, setelah bunyi lonceng itu selesai, ya Nabi langsung paham ayatnya. Jadi bukan bunyi ayat disuarakan, gitu. Jadi langsung paham, tercamkan dalam akal pikiran dan perasaan Nabi. Jadi komunikasi Allah sama Nabinya itu seperti itu. Bukan, Nabi, jadi kayak kata-kata manusia sama manusia, tidak. Tapi langsung dicamkan, paham dengan sendirinya dalam akal pikiran dan perasaan Nabi. Komunikasinya itu yang terjadi seperti itu. Jadi Allah itu nggak perlu ngomong dulu untuk tahu, nggak perlu ngomong dulu untuk ngasih tahu, nggak perlu. Tapi manusia langsung dibikin tahu bahwa oh Allah bicara seperti ini, seperti itu. Nah, terus ada naiknya kenapa pakai buruk, kan ada yang bertanya pakai jasadnya atau enggak gitu kan. Ya jasad tubuh semua itu bisa naik ke langit, tidak menjadi masalah. Tetapi ketika berpindah alam, kalau ke sidrat bisa, tetapi ketika berpindah alam, manusia akan mewujud wujud aslinya, wujud nurnya. Kalaupun pakai baju, pakai apa lengkap, kalau langit ya dia menjadi wujud nur, kembali ke wujud asli, wujud nur.